بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifahalukum? Semoga ananda semua dalam keadaan sehat dan semoga Allah memberikan semangat dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anakku yang sholih, alhamdulillah kita berjumpa kembali di pembelajaran tematik. Insya Allah hari ini kita akan lanjut mempelajari tema 4, subtema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat umum pada pembelajaran 5 dan 6. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 5 yaitu menjaga kebersihan taman kota, bersatu dalam keberagaman di tempat umum, dan melatih kekuatan otot. Sedangkan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 6 yaitu kelestarian flora dan fauna, melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman, dan pola bangun ruang. Warga perumahan Ana sering kerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar perumahan. Amatilah gambar di samping dengan saksama. Setelah dibersihkan, taman menjadi bersih dan sehat. Pengunjung senang menikmati keindahan taman. Nah, sekarang simaklah teks percakapan antara Ana, ibu, dan ayahnya. Halaman 192. Bu, mengapa kita harus kerja bakti? Kerja bakti banyak manfaatnya, Ana. Dengan kerja bakti, pekerjaan menjadi cepat selesai. Kerja bakti merupakan contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Lalu, mengapa tempat sampah itu ada dua, Bu? Karena ada dua macam sampah, Ana. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada sampah yang tidak bisa didaur ulang. Adanya tempat sampah itu, warga diharapkan tidak membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi bersih dan sehat. Itu merupakan percakapan antara Ana, ibu, dan ayahnya. Nah, di taman kota terdapat dua tempat sampah karena ada dua macam sampah, yaitu sampah yang bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Daur ulang merupakan pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai atau proses untuk menjadikan bahan bekas menjadi bahan baru yang akan menghasilkan sesuatu yang berguna atau yang akan menghasilkan barang baru. Nah, contoh sampah yang bisa didaur ulang yaitu botol, kaleng, dan lain sebagainya. Nah, botol dan kaleng bisa dimanfaatkan kembali. Contoh barang yang bisa dihasilkan dari botol dan kaleng yaitu tempat pensil. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan isi teks percakapan. Nah, yang pertama, apakah isi percakapan antara Ana dan Ibu? Nah, isi percakapan antara Ana dan Ibu yaitu manfaat kerja bakti. Yang kedua, apa sajakah yang akan diperoleh dengan kegiatan kerjasama atau kerja bakti? Tentu pekerjaan akan cepat selesai dan tercipta kebersamaan. Nah, kerukunan juga. Nah, yang ketiga, pernahkah kalian melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar rumah?
Mungkin ada yang pernah atau mungkin ada yang tidak ikut. Nah, jika nanti ada kerja bakti di lingkungan sekitar tempat tinggal, kalian harus ikut membantu ya. Nah, selanjutnya, apakah yang akan kalian lakukan saat mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar rumah? Mungkin kalian bisa membantu mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan atau menyapu, membuang sampah, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, apakah yang akan terjadi jika taman di sekitar rumah kalian jarang dibersihkan? Nah, tentu taman akan menjadi kotor, rusak, dan bau. Selanjutnya, kita akan menemukan kata pada tabel yang memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, kerja bergotong royong tanpa upah untuk kepentingan bersama merupakan makna atau arti dari kata kerja bakti. Kerja bakti merupakan bergotong royong atau bekerja sama tanpa upah untuk kepentingan bersama ya anak-anak. Nah, yang kedua, puas dan lega tanpa rasa susah dan kecewa merupakan makna atau arti dari kata senang. Nah, yang ketiga, indah dan sedap dipandang mata merupakan makna atau arti dari kata asri. Selanjutnya, dalam keadaan enak dipandang, yaitu indah. Nah, yang kelima, baik seluruh badan serta bagian-bagiannya bebas dari sakit merupakan makna atau arti dari kata sehat. Yang keenam, kebun yang ditanami dengan bunga yaitu taman. Nah, yang terakhir, pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai merupakan makna atau arti dari kata daur ulang. Nah, daur ulang merupakan pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai untuk menghasilkan barang baru. Menjaga kebersihan taman kota. Bagi warga, taman kota banyak manfaatnya. Taman kota dapat menjadi tempat bermain. Taman kota dapat menjadi tempat berkumpul anggota keluarga. Taman kota juga dapat menjadi tempat rekreasi. Banyak bunga di taman kota. Pemandangan menjadi indah, udara menjadi bersih. Semua orang tentu memerlukan taman kota. Kita harus menjaga kebersihan taman kota. Tidak boleh ada sampah berserakan. Sampah harus dibuang di tempatnya. Membersihkan taman kota tidak perlu menunggu petugas kebersihan. Jika diperlukan, kita selalu siap kerja bakti membersihkan taman kota. Tanaman di taman kota harus selalu dijaga. Jangan sampai merusak atau sengaja menginjak tanaman. Tanaman bisa layu dan mati. Kita harus selalu peduli lingkungan. Membersihkan lingkungan bersama-sama dinamakan kerja bakti. Kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Dapatkah kalian menyebutkan sikap mau hidup bersama yang lain? Nah, perhatikanlah dua gambar berikut. Informasi apakah yang kalian peroleh dari kedua gambar tersebut? Nah, pada gambar pertama ada beberapa warga yang kerja bakti membersihkan taman kota. Ada yang menata kembali pot bunga, ada yang memotong rumput dan membuang sampah. Sedangkan gambar kedua yaitu warga yang sedang bermusyawarah. Nah, musyawarah adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencari jalan keluar atau solusi yang akan menjadi mufakat atau persetujuan bersama. Kegiatan apa sajakah yang mencerminkan sikap hidup bersama di lingkungan sekitar kalian? Nah, sekarang kita akan menuliskan contoh kegiatan yang mencerminkan hidup bersama atau contoh kegiatan mau hidup bersama dengan tetangga atau warga. Nah, yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar bersama dengan tetangga. Bermusyawarah menyelesaikan masalah. Membantu warga atau tetangga yang membutuhkan bantuan. Gotong royong memperbaiki jalan, bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, kalian juga bisa menuliskan kegiatan lain yang mencerminkan hidup bersama dengan warga. Lalu, sikap apakah yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan tetangga? Nah, sekarang kita akan menuliskan sikap-sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan tetangga. Nah, sikap-sikap tersebut yaitu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri, hidup rukun dengan tetangga,
saling membantu dengan warga yang membutuhkan bantuan, saling menghargai satu sama lain, tidak boleh bersikap mau menang sendiri, dan lain sebagainya. Perhatikanlah gambar berikut. Nah, orang pada gambar sedang menyemprot dengan tangki semprot. Bagaimanakah orang pada gambar tersebut bisa melakukan kegiatan itu? Nah, menyemprot dengan tangki semprot memerlukan kekuatan. Bagaimanakah cara melatih kekuatan? Nah, melatih kekuatan dapat dilakukan dengan cara bermain. Sebelumnya, kalian telah bermain menggendong teman. Latihan menggendong teman sangat bermanfaat bagi tubuh. Kekuatan otot-otot punggung, kaki, dan tangan akan terlatih. Pada kesempatan ini, kalian akan melatih kekuatan otot perut, misalnya dengan gerakan dasar sit up, seperti gambar berikut. Nah, kita lanjut ke pembelajaran 6 ya. Coba perhatikan lingkungan di sekitar tempat wisata. Kalian akan melihat berbagai tumbuhan dan hewan. Mereka dapat hidup berdampingan. Mereka membuat suasana tempat wisata menjadi indah. Nah, sekarang kita akan membaca sebuah teks bacaan halaman 200-201. Nah, selain berkunjung ke Kebun Raya Bogor, Ana dan teman-temannya juga berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Nah, anak-anak, di Taman Nasional Ujung Kulon itu ada hewan khas yang dilindungi, yaitu badak bercula 1. Kalian juga bisa mencari informasi lain tentang Taman Nasional Ujung Kulon. Kelestarian flora dan fauna. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu flora dan fauna? Flora merupakan tumbuhan, sedangkan fauna merupakan hewan. Kelestarian flora dan fauna harus dijaga. Flora dan fauna dijaga agar tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak serta punah, kehidupan manusia akan terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kesehatan. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan banyak penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna. Hentikan pembakaran dan penebangan hutan secara liar. Hindarilah perburuan liar. Dengan demikian, hutan akan tetap asri. Hewan di hutan tidak punah. Kehidupan dan kesehatan manusia tidak terganggu. Perhatikanlah gambar berikut. Nah, pada gambar, Ana dan teman-temannya selalu merawat taman sekolah bersama. Mereka membersihkan taman sekolah, saling bergotong royong, dan saling menghargai. Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Kegiatan bersatu memiliki banyak manfaat. Apakah manfaat hidup bersatu dengan teman? Apakah yang akan terjadi jika hidup tidak bersatu dengan teman? Nah, sekarang kita akan diskusikan bersama dengan mengelompokkan ke dalam kelompok manfaat hidup bersatu dengan teman dan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Nah, sekarang kita akan kelompokkan pernyataan-pernyataan berikut. Apakah termasuk manfaat hidup bersatu dengan teman atau akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman? Nah, yang pertama yaitu banyak teman. Nah, kira-kira ini manfaat atau akibatnya, anak-anak? Nah, banyak teman merupakan manfaat hidup bersatu bersama teman. Nah, yang kedua, dibenci teman. Nah, ini kira-kira manfaat atau akibatnya? Nah, ini merupakan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Nah, yang ketiga, pekerjaan lama selesai. Merupakan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Selanjutnya, pekerjaan cepat selesai. Merupakan manfaat hidup bersatu. Nah, selanjutnya, bisa berbagi pengalaman dengan teman. Merupakan manfaat hidup bersatu juga. Nah, yang terakhir, tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Nah, ini merupakan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Nah, itu merupakan manfaat hidup bersatu dan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Nah, kalian telah selesai melakukan diskusi. Sekarang, cobalah amati taman di halaman sekolah. Ana dan teman-teman merawat taman di halaman sekolah. Ada yang menyiram bunga, ada juga yang merapikan pot bunga. Perhatikan gambar di samping. Ahmad membawa pot bunga yang berbentuk tabung. Tabung juga dikenal dengan silinder. Tabung merupakan contoh bangun ruang. Tabung bisa disusun sehingga membentuk pola tertentu. Perhatikanlah gambar berikut.
Pola bangun ruang dapat juga dibentuk dari 2 atau lebih bangun ruang. Perhatikan contoh pola bangun ruang berikut. Nah, yang pertama, pola tabung dan balok. Maka susunan polanya seperti berikut. Tabung, balok, tabung, balok, tabung, balok, tabung, balok, tabung, balok. Nah, yang kedua, pola balok, kubus, dan tabung. Maka bentuk polanya atau susunan polanya seperti berikut. Balok, kubus, tabung, balok, kubus, tabung, balok, kubus, tabung. Nah, yang terakhir pola tabung, balok, balok. Maka susunan polanya seperti berikut. Tabung, balok, balok, tabung, balok, balok, tabung, balok, balok. Nah, itu merupakan susunan pola dari beberapa bangun ruang. Sekian materi untuk hari ini. Afwan atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.